sakit, pulang dari sini mampir ke rumah sakit. Di Lampung Utara ada rumah sakit. Datang ke rumah sakit. Nanti kalau security-nya nanya, mau jenguk siapa Pak? Semua yang di rumah sakit ini mau saya jenguk. Bapak punya keluarga? Enggak ada keluarga. Pokoknya yang sakit mau saya jenguk. Karena kata Ustaz Somad, kalau kita mau silaturahim menjenguk orang sakit, nanti setelah datang orang sakit, bacakan doa. Wa'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamma. Bismillahis syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamma. Saya nggak hafal doanya Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja mulut. Jenguk orang sakit jangan terlalu jujur. Ini kalau dilihat dari penyakitnya kayaknya nggak sampai hari Jumat nanti lah. Jenguk orang sakit jangan terlalu banyak nanya. Udah berapa hari? Biayanya berapa? Kayak mau nolong aja. Jenguk orang sakit jangan dipencet-pencet badannya, pencet kakinya, pencet lututnya. Iya kalau laki-laki, kalau perempuan mengamuk lakinya. Disuntiknya mati kau mati. Bacakanlah doa. Menjenguk orang sakit jangan bawa jeruk. Orang sakit nggak makan jeruk. Menjenguk orang sakit jangan bawa roti. Orang sakit nggak makan roti. Jeruk dan roti dimakan orang sehat. Mana ada orang mau sakratul maut? Roti, nggak ada. Bawakan roti, bawakan jeruk untuk orang sehat. Untuk orang yang mati, bawakan doa, bawakan tasbih, bawakan zikir, bawakan debu. Ambil debu, letakkan di koran, ngajarkan tayam. Oh, karena orang sakit nggak boleh kena air. Kamu udah sholat? Saya nggak bisa sholat Pak Ustaz. Kenapa nggak sholat? Kata dokter nggak boleh kena air. Kalau kena air, mati. Maka tayam, mau selesai tayamum, sholat 2 rakaat. Saya nggak bisa sholat berdiri Pak Ustaz. Ajarkan sholat duduk. Saya nggak bisa duduk Pak Ustaz. Ajarkan sholat miring ke arah kiblat. Saya nggak bisa miring Pak Ustaz. Ajarkan sholat berbaring telentang pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nggak bisa sholat pakai mata. Kita sholatkan. Kalau ada suami ibu yang nggak sholat, kasih tahu. Nanti kami sholatkan. Siap? Ya Ustaz. Siap. Pulang. Itu sakit karena laknat. Itu sakit karena terkutuk. Itu sakit karena macam-macam. Jangan. Dia sakit karena Allah mau menghapuskan segala dosa-dosanya. Amin. Aku ini kena terlanat, aku ini banyak dosa, aku ini silap. Jangan kau ngaku. Memang muka kau lapendos, lelaki penuh dosa. Allah menghapuskan segala dosa-dosamu, saudaraku. Allah memberikan engkau balasan naik derajatmu karena sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kalau kau ridho menerima takdir Allah, kau mendapatkan ridho Allah. Radit, melelehkan air mata. Nampaknya aku sudah mau mati. Aku titipkan mobilku. Kenapa? Sudah 3 bulan gak diiuran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saudaraku yang sakit-sakit, angkat ke penyakitnya, sehat-sehatkan mereka semua ya Allah. Berapa rukun iman kita? Jangan tambah rukun iman jadi 7. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal bi qadari khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Saya masih ke rumah sakit, saya masih berobat ke dokter, tapi iman saya tetap kepada Allah. La ilaha illallah. Likulli da'in dawa. Setiap segala sesuatu penyakit ada obatnya. Tadaru, berobatlah. Berobat minum madu. Minum madu pun sekarang takut. Kenapa? Karena madunya tercampur dengan air gula merah. Akhirnya semakin minum madu, semakin sakit gula. Ya Allah, saudaraku yang mencampur madu dengan gula merah, sembuhkanlah dari penyakitnya. Karena dia sudah mencampur yang baik dengan yang tak baik. Usaha-usahanya mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kelihatannya kalau penyakitnya begini, gak sampai 2 bulan lagi meninggal. Pasiennya udah 2 tahun gak mati-mati. Dokter yang bilang meninggal udah mati duluan.
innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Umur di tangan, kok di tangan dokter? Saya tetap berobat ke rumah sakit, saya tetap ceramah di ID, Ikatan Dokter Indonesia. ID, Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dukun Indonesia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau datang jeng orang sakit, bahagiakanlah hatinya. Ustaz Abdul Somad bisa nanti habis ceramah mampir ke rumah sakit. Oke, I am coming. Datang ke rumah sakit, saya pun dikasih jubah warna biru dan warna hijau. Pasang jubah, yang kancingnya di belakang. Masuk ke dalam ruangan, lihat tertulis di atas ICU. Nama ruangannya ICU. Memang tulisannya ICU. Panjangan dari ICU, you don't see me. Aku bisa ngelihat kamu, kamu nggak bisa ngelihat aku. Ustaz Somad, silakan masuk ke dalam. Cuci tangan. Saya sangka mau dikasih makan. Cuci tangan pakai alkohol. Oh, dingin. Jangan menular, Pak Ustaz. Silakan masuk, Ustaz. Bapak Ibu nggak masuk? Enggak, Ustaz aja yang masuk. Masya Allah, begitulah mereka memuliakan saya. Saya pun masuk ke dalam. Rupanya disitulah semua penyakit menular. Patut mereka nggak mau masuk. Sudah dikunci pintu, mereka pun dada Ustaz Somad. Oh, kena penyakit menular gitu. Alhamdulillah sampai hari ini masih hidup sehat walafiat. Itu berkat doa para jamaah semua. Ini kami lihat Ustaz Somad ini kemarin tausiah, tadi malam tausiah, pagi tausiah, siang tausiah, malam tausiah. Resepnya apa Pak Ustaz? Ustaz minum apa? Teh manis. Ustaz makan apa? Lontong sayur. Sehat itu adalah karena banyak-banyak silaturahmi. Berapa orang yang mendoakan saya supaya sehat? Lebih 100 orang, lebih 1000 orang, 10.000 orang, semuanya mendoakan saya, terutama ketua panitia. Ya Allah, sehatkan Ustaz Somad, jangan sampai nggak datang, jangan sampai hujan, jangan sampai sakit, jangan sampai dia mati. Ya Allah, kami sudah pasang tenda. Ya Allah, sehatkan dia. Ya Allah. Adapun setelah tabligh akbar ini mau mati-matilah. Setelah tabligh akbar ini mau sakit-sakitlah. Itu bukan doa mereka. Semua mereka mendoakan saya sehat walafiat. Gak ada orang yang hasad dengki di sini. Kalau ada yang dengki memang begitu doanya. Ya Allah, cepatkan saya dengki supaya bisa kami ambil peci sama sorban. Jangan. Yang kelima, kalau sakit jenguk dia. Berikutnya yang keenam. Saya ketiang ini yang keenam. Nanti baru yang ketujuh ke sana. Nanti terakhir 7. Nanti yang ketujuh itu saya di dekat tangga. Begitu selesai langsung masuk mobil. Berikutnya yang keenam. Inilah yang paling susah, yang keenam ini. Karena ngintip-ngintip dari balik tiang. Kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ke sini. Masya Allah. Tinggal jatuh bunga-bunga sama hujan gerimis dikit. Yang keenam adalah idza mata, kalau saudaramu mati, fattabi'hu, iringkan sampai ke makam, sampai ke kuburan, bacakan talqin. Kalau datang dua malaikat mungkar nakir bertanya kepadamu, man rabbuka, katakan Allah. Man nabiyuka, katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kitabuka, katakan Al-Qur'an. Ma qiblatuka, katakan Ka'bah. Man ikhwanuka, katakan Al-Mu'minun wal Muslimun. Apakah orang di Lampung Utara kalau meninggal masih ada dibacakan talqin? Apakah orang Lampung Utara kalau meninggal masih ada dibacakan doa? Sekarang banyak orang asal sudah meninggal dikubur ditinggal, macam menanam kucing aja, macam menanam pohon mangga. Ini kau pikir ini pohon ubi? Ini orang, ini manusia ini. Doakan dia, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau nggak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Apa yang kau baca tadi? Kau usah tanya-tanya, urus aja doa, jangan urus doa. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina, kepada almarhum almarhumah, ayahanda ibunda kita yang sudah mendahului kita, nenek moyang kita, guru-guru kita, para pejuang pahlawan-pahlawan, orang-orang tokoh-tokoh agama, tokoh adat dari Lampung Utara, orang-orang soleh, orang baik, untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya sedang mengajarkan anak-anak kita, guru-guru kalian, penulis kitab yang kalian baca, bacakan Al-Fatihah untuk mereka. Kalau bacakan Al-Fatihah macam saya tadi baca, jelas. Ini banyak sekarang jamaah kaum muslimin kalau membacakan Al-Fatihah untuk almarhum Al-Fatihah. Untuk almarhum bapak, almarhum nenek, almarhum kakek, almarhum kiai, Al-Fatihah. Macam dapat bakwan panas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacakan Al-Fatihah. Yang paling bagus bacakan sekhatam Quran. Apalagi santri-santri penghafal Quran, kalian bacakan sekhatam Quran. Siap? Jadi bunyinya nggak siap. Nggak sanggup sekhatam Quran, bacakan Yasin. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal aziz. Lanjut sampai ujung. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fasubhanalladzi biyadihi wa ilaihi. Bagus. Yang paling bagus satu hatam Quran 114 surat 30 juz. Mantap. Nggak bisa Yasin, nggak bisa Yasin. Al-Fatihah, nggak bisa Al-Fatihah. Ada sungai, campakkan ke sungai. Ayah kita, ibu kita, nenek kita, guru kita, bupati kita, orang-orang baik kita yang sudah berbuat baik, apa yang kita balaskan untuk mereka? Bersedekah makanan, mantap. Bersedekah nasi bungkus, mantap. Bersedekah ayam panggang, kambing, mantap. Saya nggak punya duit Pak Ustadz. Minuman apa? Jahe merah. Pak Ustadz tiba-tiba ingat, itu ada tulisannya. Supaya habis makan, habis minum itu pulang. Saudara ini muliakan Allah SWT, badannya sehat, hilang masuk angin. Mudah-mudahan semua kita yang ini hadir pulang dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin berkat silaturahim kita ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang ke tadi saya tausiah jam 2:10. Sekarang sudah jam 3. Berarti saya sudah tausiah 50 menit. Ini tinggal 10 menit lagi. Takbir. Saya lagi nyetek. Ternyata dari bunyi takbirnya masih semangat. Ada pernah saya takbir. Allah. Itu langsung saya demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah mati dalam keadaan. Tapi di Lampung Utara panas menggelegar, semuanya tetap mendengarkan ceramah sambil berkipas. Panas kan? Jangan, nanti kalau saya salaman semua nggak selesai. Setuju? Oke. Ini anak-anak muda yang saya sudah ceramah 50 menit, mereka tetap masih fokus mendengarkan. Kelas berapa, Dik? Kelas 1 SMP. Ini adik yang baju merah kelas berapa? Ini insya Allah jadi Kapolres. Amin. Ini yang satu lagi bajunya racing jadi pembalap. Pembalap, pemuda berbadan gelap. Ini yang pakai peci jadi kepala kantor Kementerian Agama. Kan 20.000 orang. Memang dia pembalap, tapi pembalap syariah. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid tidak akan pernah ku tinggalkan. Ini anak-anak soleh semua. Ini anak-anak bapak ibu yang hadir ini semua adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Yang terakhir nih pasukan baju biru teror. Oh, ini dari pondok pesantren. Berikutnya yang terakhir adalah apa dia? Kita tidak pernah berpisah. Walaupun saya habis ini akan pulang,
tapi kita tetap selalu bersama dalam doa. Makanya saling mendoakan. Sakit dijenguk, meninggal iringkan sampai jenazah, bacakan Al-Fatihah, bacakan Yasin, bacakan surat Al-Quran. Yang terakhir, apa tanda kita bersaudara? Saling berkirim doa. Ustaz Somad nggak minta doa banyak-banyak. Bu, saya nggak minta doa banyak-banyak. Dek, saya nggak minta doa banyak. Saya cuma minta doa satu saja. Matikan Ustaz Somad husnul khotimah. Semangat orang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa da'watiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita ini semua akan mati. Orang kaya, orang miskin, orang ganteng, orang hitam, orang putih, pejabat, bupati, ada orang. Ada pura-pura diam. Polisi, astagfirullahaladzim. Gak takut dengan jelas bilang. Tentara, ada orang. Ustaz, lebih kuat pula ya. Kita semua akan mati, dan yang kita bawa hanyalah tinggal sepotong kenangan. Kalau dapat berita Ustaz Somad meninggal dunia, kira-kira yang dapat tinggal kenangan baik atau kenangan jelek? Kira-kira mau mengirimkan doa untuk Ustaz Somad? Mau mengirimkan Al-Fatihah? Awas kalau enggak. Janganlah main ancam-ancam begitu Pak Ustaz. Saya tidak minta banyak saudaraku. Jaga anak kita supaya tetap dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jaga anak kita dari narkoba. Jaga anak kita dari LGBT. Jaga anak kita dari zina. Jaga persatuan. Yang sudah bergabung dengan BKSD, alhamdulillah. Yang belum bergabung dengan majelis taklim yang lain-lain. Ini macam-macam warnanya. Ada jilbab, ada jilbab putih, jilbab putih, ada jilbab hijau daun, ada jilbab campur-campur. Badan kontak majelis taklim yang sudah ikut majelis, alhamdulillah. Yang nggak mau ikut majelis, merasa bisa hidup sendiri, merasa punya duit banyak, merasa orang berkuasa, nggak penting ikut pengajian, nggak penting silaturahim, nggak penting halal bihalal. Memangnya kalau kau mati mandi sendiri, memangnya makai kapan sendiri, memangnya dikubur sendiri. Kita perlu orang lain. Mudah-mudahan kita tidak egois, kita tetap bisa menyambung tali silaturahim. Pulang dari sini ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa yang dia sampaikan? 7. Apa yang 7? Enggak ingat. Bisa diingat? Yang bisa ingat alhamdulillah. Yang nggak bisa ingat, ceramah ini bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ala toha rasulillah. Salatullah, salam
Salamullah ala Yasin Habibillah. Perasaan kita nggak pernah latihan ya. Memang kalau sudah sejiwa itu, Masya Allah. Walaupun bajunya beda, yang sana biru langit, yang sini keemasan. Tapi insya Allah hati kita sama, terbuat dari yang sama, dan akan kembali ke Tuhan yang sama. Maka apa yang mau disombongkan? Betul? Apa yang mau disombongkan? Yang punya peci emas, yang punya sorban emas, yang punya baju emas, kalau mati dibawa mati? Tinggal yang dipakai tinggal kain kapan, baju BKMT, tinggal baju seragam pondok, tinggal seragam TNI, tinggal seragam polisi, tinggal ada orang Lampung Utara ninggal pakai batik.